dan kita mau menikmati setiap kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita, menutup mata dan kita berdoa. Kami mengaku bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kepadamu kami datang, membawa hati dan membawa hidup kami, membawa syukur, membawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah waktu ini Tuhan, kami kuduskan untuk menjadi waktu yang penuh bersyukur atas segala kebaikan, atas segala anugerah, atas segala kasih karunia-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Sungguh Tuhan, kami mohon berkati bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing. Kiranya anugerah dan damai sejahtera berada dengan kami semua. Kami kuduskan ibadah kami di pagi ini, Minggu 22 Agustus 2021, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah segenap nafas kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang suci, Tuhan kami, Tuhan yang maha kuasa, suci, suci, suci. Haleluya. Tuhan
Bisa Tuhan namamu. Ini hidup kami, ini hati kami terus mengaturkan Engkau Bapa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan.
dan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan nama. Mari kita memberikan sorak-sorai yang sama pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau di atas setiap kami, yang Tuhan masih mengizinkan menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, bahkan nafas kehidupan. Kami terus boleh ada dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap menerima berkat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Terbukti pagi hari ini kita kuat, kita sehat, kita masih bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak orang yang masih terbaring sakit dan mereka masih terus berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi hari ini kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah
kesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tapi semua bersorak-sorai begitu. Kasih Allah terus juga Selalu ada setiap hari, rahmatnya tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah terus juga selalu ada setiap hari, rahmatnya tak pernah berhenti seumur hidupku. dengan sukacita kau menari dengan sorak-sorai memuji tunaikan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja kasih Allah selalu baik Setiap hari, rahmatnya tak pernah berhenti seumur hidupku dengan sukacita bukan lari dengan sorak-sorai memuji tunaikan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi sukacita bukan lari dengan sorak-sorai memuji tunaikan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja dengan sukacita bukan lari dengan sorak-sorai memuji-Mu tunaikan pujian haleluya nyanyi bagi Dia sang raja nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan ibu kembali. Ya baik. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu bersaksi di pagi hari ini. Jika ada, saya persilahkan. Baik, Shalom Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur dan terima kasih buat Tuhan Yesus karena dari hari ke hari Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya dan juga Kak Pati. Dan walaupun di kampus ada teman yang sakit juga COVID, bahkan di lab sendiri ada teman yang sampai dibilang napasnya sempat, jantungnya sempat berhenti. Tapi saat yang sama Tuhan ingatkan saya waktu pagi hari untuk mendoakan Henny. Saya pikir itu apa, saya juga tidak tahu dia sakit. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, doakan Henny, dia orang Muslim. Dan kami cuma tunggu kesaksian dari dia seperti apa ketika dia sadar kembali. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu ini saya sering belajar dari kitab Taurat ya, Perjanjian Lama. Sebetulnya saya tidak mau ngomong. Saya pikir semua orang pasti tahu. Tapi Tuhan selalu berbicara itu berhala. Biasanya kalau orang meninggal, kita selalu ucapkan
turut berduka cita. Itu di kitab Satu Raja-Raja atau Dua Raja-Raja itu tidak boleh sama sekali. Kita tidak boleh katakan itu. Kita hanya bisa bicara, Tuhan suruh kita untuk berdoa buat keluarganya yang masih hidup. Karena kalau kita katakan itu seperti kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa mereka memang pulang karena waktunya sudah selesai. Kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita bisa katakan karena segala sesuatu ada waktunya, ada batasnya. Nah itu saya waktu baca itu saya bilang Tuhan, jadi setiap saya baca itu kenapa? Saya tidak mengerti karena kalau kami di WA itu ada program dokter, guru besar, apa semua ada di dalam WA. Jadi kalau orang mati selalu dibilang Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu begitu. Terus saya pikir ini semua harus kembali kepada Tuhan. Jadi bagus. Tapi selalu ada kalimat di bawah situ dan turut berduka cita. Sebetulnya tidak boleh. Karena itu firman Tuhan, jadi kita cuma ikuti. Karena kalau kita ikut bahasa yang dunia buat, berarti kita tidak percaya kepada bahasanya Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang pertama, yang kedua, ketika baca di dalam surat Nabi Yesaya itu berbicara tentang Yesaya 65 dan 66. Itu saya sangat terkejut sekali karena Tuhan berbicara tentang daging babi. Daging babi itu kekejian bagi Tuhan. Dan kalau kita kuahnya saja itu di ayat 60 di pasal 66. Kuahnya itu pun pada saat itu bangsa Israel dibilang juga itu dia tidak mau. Ya. Jadi saya cuma katakan di sini. Dan nanti Bapak Ibu baca firman Tuhan itu, kalau saya salah saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya salah saya minta maaf. Tapi itu yang Tuhan tahu dalam hati saya berapa hari ini harus ngomong. Kalau dari segi kesehatan, daging babi itu tidak baik. Pertama, kenapa ada babi? Ya, babi itu binatang yang kotor dan keji. Setiap barang yang busuk itu babi yang biasa makan. Kenapa tidak boleh ada bangkai? Tidak boleh ada sesuatu yang tidak baik. Jadi ada keseimbangan di alam, ada ekologi. Ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Ekologi itu harus benar. Nah makanya ada babi itu. Ada pernah lihat babi kalau kita kasih mandi, dia bisa lewat kubangan terus menghadap Bapak Presiden tidak? Dia pasti ke kubangan lagi. Saya tidak tahu, tapi kenapa ada di dalam firman Tuhan itu. Dari hari ke hari memang itu selalu dengar orang Muslim dan itu haram, kaki berbelah dan sebagainya. Tapi ketika saya baca di Yesaya 65 dan 66 itu, saya benar-benar terkejut. Jadi apa yang selama ini bertanya-tanya dalam hati terjawab semua. Bahwa itu Tuhan tidak mau. Dan kalau dagingnya kita makan, lemaknya dia itu lebih berbahaya dari lemak sapi dan lemak dari kambing. Ya, karena apa? Dia bisa menyebabkan batu pada empedu. Teman-teman saya yang suka makan babi sekarang mereka jalan tanpa empedu. Ada di Poltekkes, mereka saksi hidup semua ada semua. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena barang itu saya tidak pernah bawa. Saya masih kecil, saya dipelihara di tengah orang Kristen yang makan babi. Tapi setiap makanan saya dikasih, saya selalu gemetar. Saya bilang tidak mau, saya tidak mau makan itu. Saya tidak mau. Jadi saya punya cerita juga tentang itu waktu saya kerja di kantor. Staf saya bawa saya dan kasih satu mok begini itu babi, saya menangis karena saya tidak bisa makan itu. Mereka bilang, ibu makan saja. Saya makan kecil tuh saya sakit 2 minggu, diare 2 minggu, dan itu saya tidak bisa makan barang itu sampai hari ini. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan jawab. Hari-hari ini bukakan firman Tuhan itu kembali. Jadi saya cuma sampaikan karena saya tidak mau seperti Yeskiel 11 katakan, kalau saya tidak sampaikan maka saya akan bertanggung jawab dengan nyawa orang-orang yang saya tidak sampaikan sesuatu dengan benar. Ya, karena saya harus bicara supaya kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan itu terserah Bapak Ibu, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan
Saya tetap ikuti apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Karena daging itu memang enak sekali. Karena orang bilang nikmat, di ujungnya membawa sengsara. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau kita bicara ke hari-hari ini, kita membutuhkan dengan sungguh-sungguh. Maka semua barang yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang menjadi berhala, yang membuat kita tidak bisa sampai kepada kebenaran yang benar, mari kita tinggalkan. Percaya, tidak sesuatu yang tidak pernah Tuhan tulis di situ itu tidak baik. Karena ada maksud Tuhan. Gigi kita itu untuk makan buah dan sayur. Yang mungkin makan ikan itu sudah cukup protein masuk. Tempe dan tahu sudah cukup. Tapi bukan untuk makan daging-daging yang akan merusak masa depan kita, hidup kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan kita, Tuhan yang mati. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita Allah yang hidup. Kalau makan yang dia suruh makan dari sayur dan buah, itu maksudnya. Karena di dalam sayur dan buah itu ada antioksidan, anti radikal bebas. Kita bisa tahan sampai hari ini itu karena buah dan sayur, bukan karena daging. Tapi karena protein tidak datang dari ikan, daging boleh, tapi bukan daging babi, tapi daging sapi dan yang lain. Bukan yang haram yang Tuhan mau. Kita tidak boleh melakukan apa yang bodoh, apa yang membuat kita nanti hari-hari hidup kita mengecewakan Tuhan. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kiranya ini bisa jadi berkat buat kita. Dan ke depan saya tetap mengikuti Tuhan dan saya mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya bagi kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya undang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dia anak kita yang dapat kita andalkan. Manusia boleh mengecewakan kita, keluarga, orang-orang yang kita percaya, mungkin sering menyakiti hati kita, meninggalkan kita ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan. Tapi ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang senantiasa dapat kita andalkan dalam setiap musim-musim hidup yang Tuhan izinkan kita lalui.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap pertolongan Tuhan kepada kami pada saat ini. Dan Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati kami setiap hati kami yang akan mendengar firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami diserahkan dulu lagi. Shalom bagi kita semua. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memelihara kita selama 1 minggu. Dan saat ini Tuhan bisa mengumpulkan kita kembali untuk beribadah bersama Tuhan, memuji Tuhan, dan hingga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan masih dalam perikop yang sama di bawah tema penderitaan. Kita akan membuka Alkitab kita secara bersama-sama. Diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Sekali lagi 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Mungkin ayat yang sangat panjang dan kita tidak membacanya secara menyeluruh. Kita hanya membaca beberapa ayat saja. Kita akan membaca ayat yang 9, 16, dan 31. Kita akan membaca secara bersama-sama setelah saya membaca alamatnya. 2 Korintus pasal 11 ayat 11 ayat 7 sampai 33. Kita akan membaca ayat 9, 1, 2, 3. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Ayat 16, kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap bodoh, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Ayat 31, Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji, sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdosa. Firman Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bagaimana penderitaan Paulus ketika ia memberitakan firman Tuhan di kota Korintus. Kita harus mengetahui dulu latar belakang dari kota Korintus ini. Kita mengetahui bahwa kota Korintus ini merupakan kota yang terletak di atas genting. Dan kota Korintus ini adalah tempat yang baik bagi orang para pedagang. Jadi kota Korintus ini merupakan kota yang amat kaya. Berikutnya, kota Korintus ini merupakan kota yang sangat makmur, damai sejahtera, atau bisa kita sebut kota ini merupakan kota yang sangat istimewa pada saat itu. Namun selain dari kesejahteraan mereka, kemakmuran mereka, kota Korintus adalah salah satu juga kota yang dimana moralnya sangat sedikit, moralnya tidak terpuji. Di sana orang-orang yang ada di Korintus moralnya sangat buruk sekali. Ada yang menyembah berhala, ada yang sangat sombong, orang-orang sombong, ada yang iri hati terhadap teman-temannya atau orang-orang lain, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji
di sana. Yang ditekankan di sini bahwa di kota Korintus banyak nabi-nabi palsu, banyak ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu yang hendak membuat orang-orang Korintus ini berpaling kepada Yesus Kristus. Di perikop yang telah kita baca, ada 3 pengajaran penting yang kita bisa pelajari ketika Rasul Paulus melakukan penginjilan di tempat ini. Yang pertama, yakin bahwa Tuhan pasti pelihara. Kita melihat bahwa Rasul Paulus ini merupakan nabi, rasul yang sangat takut akan Tuhan. Rasul yang perbuatannya selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi nyatanya kita melihat di sini bahwa ketika Rasul Paulus mengikut Yesus, ujung-ujungnya dia mengalami penderitaan. Ini kita berkata, kenapa orang yang selalu percaya kepada Yesus, orang yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan apa yang Tuhan mau, kenapa dia harus menderita? Ini karena disebabkan Tuhan punya rencana kepada Rasul Paulus. Pada saat itu, ketika di Korintus, Rasul Paulus memberitakan Injil di tempat itu, ia tidak menerima sumbangan dari kota Korintus. Karena di dalam pikirannya, ia memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar itu bukan karena uang. Jangan sampai motivasinya salah ketika memberitakan firman Tuhan di tempat itu. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di tempat itu dengan sukarela, dengan cuma-cuma, tidak dibayar. Rasul Paulus menolak sumbangan atau berupa bantuan yang diberikan kepadanya pada saat itu. Rasul Paulus hanya menerima sumbangan dari orang-orang Filipi pada saat itu. Mungkin kita berkata, kenapa Rasul Paulus menerima sumbangan dari daerah Filipi, tetapi di Korintus dia tidak menerimanya sama sekali? Sini kita bisa melihat bahwa alasan Paulus tidak ingin menerima bantuan dari Rasul Paulus dari kota Korintus ini karena dirinya tidak mau terikat oleh pemberian jemaat dan tidak juga mau menyusahkan orang-orang yang ada di Korintus. Dia tidak mau membebani orang-orang Korintus pada saat itu. Dia hanya menerima bantuan dari orang-orang Filipi. Dia ingin bebas ketika memberitakan firman Tuhan di daerah Korintus. Pasti kita di sini bertanya juga kenapa Rasul Paulus itu tidak mau memanfaatkan yang ada. Sebenarnya bantuan dari dia ada 2 kali lipat. Ada dari kota Filipi, ada dari kota Korintus. Jadi Paulus di sini hidup di dalam kejujuran. Dia tidak mau menyanyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia mau memberitakan firman Tuhan itu dengan sukarela, dengan pengorbanannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Mungkin kalau kita dalam posisi Paulus saat ini, kita akan mungkin tidak semua. Kita pasti memanfaatkan yang ada, tetapi Paulus tidak melakukan hal itu. Paulus percaya bahwa meskipun dia dihina, dia difitnah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan
hubungan orang-orang Korintus dengan Yesus Kristus, ia melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang akan memeliharanya untuk tetap mengingatkan orang-orang Korintus itu tetap percaya kepada Yesus. Meskipun dirinya dalam kekurangan, ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini di perikop ini bagaimana perasaan Paulus ketika jemaat-jemaatnya berpaling kepada Yesus Kristus. Kita bisa melihat perasaannya bagaimana jemaatnya yang telah dibawanya dari kegelapan dibawa ke terang, meninggalkan panggilannya. Kita bisa melihat bagaimana kekecewaan Paulus pada saat itu. Tapi Paulus menegaskan kepada mereka di ayat 12 mengatakan, tetapi apa yang kulakukan tetap kulakukan. Rasul Paulus tidak pernah kecewa. Dia tetap menjalankan tugasnya memberitakan Injil di kota itu. Mungkin dia sangat sedih karena orang-orang yang sudah dia injili sebelumnya berpaling meninggalkan Allah yang hidup, kini menyembah Allah lain. Ini adalah tantangan yang sangat berat, pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini tidak mudah baginya karena ia melihat Rasul Paulus itu sangat kuat, sangat cerdik sekali untuk mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Rasul Paulus terus-menerus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa rasul-rasul yang mereka jumpai selain dirinya adalah guru-guru palsu yang hanya mengakui mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi yang sebenarnya mereka adalah pengikut-pengikut iblis. Saat ini Paulus bertanggung jawab penuh terhadap orang-orang di Korintus, karena tanggung jawabnya bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi banyak tanggung jawabnya yang banyak jiwa yang harus diselamatkan di kota itu. Paulus percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti memelihara dia. Penerapan bagi kita di poin pertama ini yaitu orang percaya harus menderita supaya melalui penderitaan yang kita alami kita dapat mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Kita dapat mengenal Allah yang kita sembah. Melalui penderitaan dan pergumulan yang kita rasakan, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan di setiap penderitaan yang kita alami. Bagaimana kita orang percaya melihat, merasakan penyertaan Tuhan kalau kita tidak menderita terlebih dahulu? Mungkin kita saat dalam keadaan senang, kita tidak bisa merasakan yang namanya kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam permasalahan, penderitaan, saat itu ketika kita keluar dari masalah, pasti kita melihat ke belakang penyertaan Tuhan. Barulah kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan
di setiap penderitaan pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran kedua bagi kita di perikop ini yaitu kita memiliki hati yang sabar. Pada nats ini, Tuhan ingin melihat batas kesabaran Rasul Paulus saat dirinya dianggap bodoh oleh nabi-nabi palsu maupun jemaat-jemaat di Korintus. Namun yang diperbuat Rasul Paulus adalah tetap bersabar, rendah hati, tidak membalas dendam, tidak kecewa terhadap jemaat di Korintus. Tetapi Rasul Paulus menyatakan kepada mereka, jika kamu juga menganggap aku seorang yang bodoh, terimalah aku sebagai orang bodoh. Ini kita bertanya, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Kalau kita melihat orang bodoh, mungkin kita merasa kasihan, mungkin kita merasa ingin menolongnya, prihatin kepadanya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, terima aku sebagai orang bodoh, supaya jemaat-jemaat di Korintus menerima kekurangannya, menerima segala keterbatas yang dia miliki. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Korintus menaruh belas kasihan kepadanya yang dianggap bodoh. Rasul Paulus di sini menjelaskan lebih mendetail bahwa dirinya dan rasul-rasul Paulus mempunyai perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan guru-guru palsu yang ingin mengacaukan pikiran mereka. Orang-orang yang ada pada saat itu, yaitu orang-orang yang disebut sebagai Rasul Paulus, menyombongkan diri. Tetapi sebenarnya Rasul Paulus bisa melakukan hal itu, tetapi dirinya membuka mata hati orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus. Sebenarnya dia dapat melakukan hal itu, bermegah secara duniawi. Tapi dengan cara itu dia tidak melakukan hal itu, dia tidak sombong. Dia ingin supaya jemaat di Korintus itu membedakan mana yang baik perlu dipuji, mana yang tidak. Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu diperlakukan secara curang, diperlakukan secara tidak adil. Mereka tetap sabar ketika dianiaya, ketika mereka dikuasai, ketika mereka diperhamba, ketika mereka diperlakukan secara angkuh, dan bahkan ditampar oleh rasul-rasul palsu. Rasul Paulus merasa, mengapa orang-orang Korintus ini mau diperbudak oleh nabi-nabi palsu? Padahal mereka menganggap Rasul Paulus itu adalah orang yang bodoh. Tapi Rasul Paulus melihat ini sebenarnya yang bodoh siapa? Rasul Paulus bertanya seperti itu. Mengapa mereka mau diperbudak? Bukankah itu orang bodoh? Tetapi Rasul Paulus tetap bersabar ketika melihat jemaat-jemaatnya diperlakukan kasar seperti itu. Makanya Paulus menyindir mereka secara halus.
Paulus mengatakan bahwa engkau menyukai orang baik dan kamu sangat bijaksana. Jadi orang baik itu maksudnya situ bukan orang baik seperti yang kita bayangkan, tetapi orang baik yang Tuhan Paulus maksud itu adalah guru-guru palsu. Tetapi kamu bijaksana. Sebenarnya bukan bijaksana maksud Paulus itu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bodoh percaya kepada orang-orang yang ingin mempengaruhi pikiran mereka untuk menjauhi kebenaran Kristus. Berbicara dengan soal kebodohan, mungkin kalau Rasul Paulus tidak berpikiran sejauh apa yang Tuhan kerjakan kepadanya, mungkin Rasul Paulus telah meninggalkan jemaat-jemaat itu. Kita bayangkan bagaimana Rasul Paulus berusaha jauh-jauh untuk memberitakan Injil di daerah itu, tetapi tidak dihargai sama sekali. Tidak dihargai usahanya. Bisa saja Rasul Paulus meninggalkan mereka begitu saja. Untuk apa saya berjerit? Untuk apa saya capek-capek memberitakan Injil, toh ujung-ujungnya kalian tidak percaya. Tetapi kita bisa melihat kebaikan Rasul Paulus. Dia tetap mau memberitakan Injil kepada orang-orang Korintus. Dia tidak mau mereka hidup dalam penderitaan. Rasul Paulus ingin terus-menerus membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, bersabar bahwa dia tidak mau meninggalkan orang-orang Korintus. Dia tidak mau atau dia tidak ingin hanya dia saja yang diselamatkan. Dia juga mau menyelamatkan orang-orang Korintus. Ini kalau kita berada dalam posisi Paulus, mungkin kita sudah meninggalkan. Kalau kita di pelayanan, kalau kita bisa misalnya kadang di dalam pelayanan itu ada perbedaan pendapat, jadi kita bisa meninggalkan. Saya juga pernah hal seperti itu. Ketika saya pertama sekali saya dibawa di luar oleh kakak tingkat, saya melihat bahwa ini karena saya masih junior, saya disuruh-suruh sana sini. Tapi ketika berbuat kesalahan satu, saya dimarah-marahi. Di situ saya melihat bahwa ini bukan, saya melihat bahwa hamba Tuhan ini sebenarnya baik-baik. Tapi kenapa sikap mereka seperti ini? Tapi saat itu, ini adalah sebuah kesaksian bagi saya. Saya meninggalkan pelayanan itu. Misalnya saya pindah tempat pelayanan, saya mencari yang lebih aman. Karena apa yang saya lakukan kepada mereka selama beberapa hari, saya merasa tidak adil seperti itu. Tapi jangan ditiru. Dan ketika saya mendapatkan pelayanan yang baru, saya merasa diterima di tempat itu. Saya bersyukur sekali. Tapi kembali ke teks bahwa Rasul Paulus tidak melakukan hal itu. Rasul Paulus tidak melakukan seperti yang saya lakukan, meskipun hasil kerja kerasnya tidak dihargai, tapi dia tetap mau mengabarkan Injil di tempat Korintus. Dia tidak mau diselamatkan hanya dirinya sendiri, dia mau menyelamatkan juga orang lain. Penerapan yang bisa kita ambil di poin kedua ini, yaitu kalau kita berada dalam posisi Paulus, mungkin kita melakukan hal yang sama. Mungkin kerja keras kita tidak dihargai, mungkin kita sudah putus asa. Tapi mari kita melihat kehidupan Paulus, dia tetap melakukan penginjilan di tempat itu meskipun dia dianggap orang bodoh.
Dia percaya bahwa ketika dia dalam penderitaan, ada yang Tuhan kerjakan di balik itu semua. Bapak Ibu, di perikop ini poin yang terakhir bagi kita mengingatkan kita bagaimana ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan mau supaya kita ingin menjadi saksi bagi orang lain. Di situ kita melihat dari ayat 22 sampai 33. Di situ sudah dipaparkan penderitaan yang Paulus alami selama memberitakan Injil di Korintus. Rasul-rasul yang ingin memberitakan kabar yang tidak baik kepada jemaat Korintus, mereka menyombongkan diri, mereka menyombongkan apa yang mereka perbuat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa saya lebih daripada mereka, penderitaan saya lebih daripada yang mereka alami. Mereka itu maksudnya nabi-nabi palsu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus menjabarkan penderitaannya di sini, yaitu dia juga pernah mengalami penganiayaan, disesat, didera. Paulus juga telah mengalami bahaya banjir, karang laut, perampokan, dan orang Yahudi. Bukan hanya itu saja, Rasul Paulus juga pernah merasakan penderitaan secara fisik, di mana dia dilempari batu dan di sana dia sering tidak tidur, dan ada banyak hal-hal yang bisa kita baca di ayat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberitakan kepada mereka bahwa penderitaan yang saya alami tidak ada seorang pun yang melaluinya. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami seperti ia alami. Tetapi ketika mengalami banyak pencobaan, banyak penderitaan, dia tetap mau menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di situ. Penderitaan yang dia alami, ia membagikan bagaimana penyertaan Tuhan ketika beberapa penderitaan yang dialami, bagaimana penderitaannya, bagaimana juga penyertaan Tuhan ketika dia di dalam penderitaan. Ini kita bisa membayangkan kehidupan Paulus kalau kita mengalami hal yang sama. Mungkin kalau kita susah tidur saja 2 hari, atau kita dilempari batu oleh orang lain, mungkin kita tidak mau menjadi saksi kepada orang lain. Mungkin kita sudahlah, itu kan dirinya, yang penting saya sudah selamat. Tetapi Paulus tidak melakukan hal itu, dirinya tidak egois. Penerapan terakhir bagi kita di poin ketiga ini, bagaimana juga saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ketika di dalam pelayanan. Suatu waktu ketika saya masih menyusun skripsi, saya mengalami sebuah masalah ketika mengalami masalah. Dosen yang pembimbing satu mengatakan kamu harus berbuat ini, dan dosen pembimbing kedua mengatakan kamu harus berbuat B, dan pembimbing pertama kamu harus membuat seperti A. Saya di situ bingung sekali. Ini bagaimana yang saya
kerjakan, nanti saya kerjakan A, pasti pembimbing 2 mengatakan, kan saya sudah bilang jangan dikerjakan. Akhirnya saya merasa sudah, saya baru bab 1 sudah revisi 7 kali, teman-teman sudah bab 3, sudah ke atas. Saya merasa tetap semangat. Tetapi ada kakak tingkat yang maksudnya terkenal sedikit Kak Kesha di sana. Dia sedikit membagikan pengalamannya kepada saya. Dan saat itu saya bangkit kembali. Saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan sebelumnya dari masa lalu, mengapa saat ini saya tidak bisa melakukannya. Mungkin di dalam pelayanan juga kita merasa kalau ikut di dalam ibadah, oke lah, hari ini saya capek, hari ini saya kerja dari pagi sampai sore, sebentar nanti malam ada ibadah, saya istirahat dulu, minggu depan saya harus baru ikut ibadah. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus tidak hitung-hitungan ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat penderitaan kita yang kita alami tidak sebanding apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin penderitaan yang kita alami masih belum seperempat yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap melakukan pelayanan yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu membangun hubungan terhadap Tuhan, menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya atau yang sudah percaya, supaya mereka terberkati melalui penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup kepada kita pada saat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa melalui perjalanan Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kita kembali, meskipun di dalam situasi terpurukan dan penderitaan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Kita harus memiliki hati yang sabar ketika kita mengalami penderitaan, dan penderitaan yang kita alami, kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita bukan hanya pendengar setia, tapi kita adalah pelaku dari firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan ingatkan kepada kami, bagaimana kami orang-orang percaya ketika menghadapi masalah, kami percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Kami percaya bahwa dalam penderitaan kami harus bersabar supaya kami menjadi saksi bagi orang lain. Hamba-Mu Tuhan telah siap menyampaikan firman Tuhan, dan selebihnya Tuhan bekerja di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Dan mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mengambil amplop, silakan mengambilnya di aser bagian belakang. Jika sudah menyiapkannya, mari boleh mengangkatkan dengan tangan kanan. Sebelum kita memberi, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Dan saat ini kami datang kepadamu, kami membawa korban persembahan kami, persepuluhan kami, bahkan pengucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan Tuhan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kiranya setiap persembahan syukur yang kami berikan boleh berguna dalam pelayanan, dalam jemaat Tuhan GKN Kasih Karunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. Silakan kepada Bapak Gembala. Ya, shalom. Coba berikan senyum berduka buat samping kiri kanannya. Dalam Tuhan Yesus mengasihi. Ya, saudara, kalau hari ini kita hidup penderitaan, saudara bilang apa? Harus sabar. Kadang-kadang kita bikin baik, orang tidak bikin baik kita. Kita sudah berjuang buat anak-anak, belum terhargai kita. Tuhan bilang apa? Sabar. Paulus juga begitu kan? Dia sudah melayani baik-baik, jauh-jauh tinggalkan di kampung, tapi tidak dianggap. Jadi kalau tidak dianggap harus sabar. Bilang ke sebelah, kakak harus sabar ya. Kadang-kadang kalau mau sabar juga tinggalkan
Biarkan dulu kita punya pendeta kah, kita orang tua kah. Nanti dulu, kita mau pakai cara manusia dulu, bisa. Tetap harus bersabar dan jangan fokus kepada penderitaan kita. Sama dengan Paulus, dia tidak fokus dengan penderitaannya, dia fokus kepada Tuhan. Saya tahu bahwa setiap kita pasti menghadapi penderitaan. Mau penderitaan batin kah, penderitaan secara ekonomi kah, penderitaan mungkin sakit kah, ataupun apapun itu. Kita berdoa macam tidak dikabulkan. Begitu saja, tapi ingat baik-baik. Seperti Paulus tidak berfokus kepada penderitaannya, dia tetap berfokus kepada apa yang Tuhan perintahkan buat dia, yaitu terus melayani. Jadi sekali lagi, kalau menderita jangan fokus dan mengasihi diri sendiri dan terus meratap. Tapi kita berfokus kepada Tuhan karena dialah Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang akan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Amin. Tidak sebelah, jangan fokus dengan penderitaanmu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk hamba Tuhan Eni Fati Sega yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, secara khusus dalam program Vikaris selama 2 bulan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian untuk pengumuman, komsel kita berlangsung seperti biasa. Untuk komsel pemuda dan pemudi itu hari Selasa jam 4:30 sore bertempat di gereja. Jadi para pemuda-pemudi, mari siapkan hati saudara untuk bisa tergabung di komsel. Kemudian untuk komsel dewasa itu setiap hari Rabu jam 6 sore nanti akan diinformasikan oleh PKS-nya. Kemudian hari Kamis Gembira atau komsel anak itu ada di Sentani jam 5 sore hari Kamis. Itu bertempat di rumah Kakak Alfa dan Kakak Rex. Kemudian untuk komsel Sentani itu juga hari Jumat jam 6 sore akan bertempat di rumah Ibu Siska Pangkali. Jadi itu komsel-komsel kita selama sepekan. Kemudian untuk doa puasa itu setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu, mari bergabung untuk kita berdoa bersama-sama karena ada kuasa yang besar di setiap doa-doa kita. Amin. Begitu itu yang saya sampaikan di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah-limpah dan akan memperluas daerah kita dan tangan Tuhan akan terus menyertai kita. Memberkati aku berlimpah-limpah.
dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Kau terus menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, karena Kau adalah Allah yang baik. Kami tahu Tuhan, setiap kami akan diperhadapkan dengan penderitaan, tetapi kami percaya setiap anak-anak, setiap jemaat-jemaat adalah orang-orang yang sabar, yang mampu melewati setiap proses penderitaan, dan mereka akan jadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah, tantangan, dan penderitaan yang mereka. Rapi hamba-Mu ini Fatih Sega yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap kami yang beribadah di pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang live streaming. Tuhan memberkati kami. Percaya Tuhan akan menggunakan kehidupan kami menjadi terang bagi banyak orang. Apa berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini mungkin sedang dalam kelemahan fisik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini berulang tahun, kami berdoa berkat dari Bapa di surga senantiasa memberkati mereka, dan bila mereka semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan, komsel-komsel yang ada, biar kami sungguh-sungguh datang untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan jangan sampai setiap aktivitas kami, kegiatan kami mengubah fokus kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berdoa agar Tuhan memberkati Pak Presiden, para menteri yang bekerja, gubernur, wali kota, bupati. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil, semua untuk kepentingan masyarakat yang ada. Jauhkanlah setiap niat-niat jahat untuk keuntungan diri sendiri. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap roh-roh yang berkuasa di setiap tempat-tempat yang ada di kota Jayapura ini, setiap pesta pura kemabukan, perzinahan, kami usir kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila kota ini sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, kota ini sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan gereja kami, untuk sebuah tempat ibadah yang tidak perlu kami sewa setiap tahunnya. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami, meninggalkan di rumah dengan penuh selamat. Mari jemaat Tuhan arahkan tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak.
Ya, kami sekali lagi mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bisa bangkit berdiri agar jemaat Tuhan bisa mengenalnya dan menyambut saudara. Nah, saya persilakan untuk Ibu dan Mama bisa bangkit.